Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, siap menjalani hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan harian. Berkati renungan yang akan kami dengarkan hari ini ya Tuhan, agar dapat bermanfaat bagi kami. Dan juga setelah itu kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Sertai kami, beri kami hikmat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi kakak dan teman-teman, judul renungan yang akan saya sampaikan adalah mengandalkan Tuhan dan menang terhadap masalah. Untuk bacaan yang akan saya bacakan ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Jadi, kita hidup di zaman mana tekanan hidup bisa datang dari mana saja. Tuntutan orang tua, pergaulan, tugas sekolah, masalah keluarga, bahkan pergumulan pribadi seperti rasa takut, minder, atau luka batin. Terkadang, semua masalah itu terasa seperti Goliat-Goliat yang berdiri besar dan menantang di depan kita, siap menjatuhkan kita kapan saja. Namun hari ini, kita belajar dari seorang remaja juga, namanya Daud, yang menghadapi raksasa sungguhan bernama Goliat. Jadi, secara manusia, secara logika, secara kekuatan fisik, Daud pasti kalah. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Untuk poin yang pertama adalah mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Daud jelas tidak datang dengan baju perang, pedang, atau perisai. Ia datang hanya dengan umban dan 5 batu. Tetapi yang lebih penting, ia datang dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersamanya. Ada 2 ayat yang akan saya bacakan. Yang pertama ada di Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mazmur 118 ayat ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Ya, banyak orang Israel yang saat itu merasa takut karena mereka melihat seberapa besar Goliat, tetapi Daud melihat seberapa besar Tuhan. Itu perbedaannya. Kita harus belajar mengalihkan fokus dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Tuhan. Kita mungkin juga punya banyak kekurangan, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita punya sumber kekuatan yang tidak terbatas. Untuk poin yang kedua adalah mengingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi. Salah satu alasan Daud begitu percaya diri menghadapi Goliat adalah karena dia punya memori rohani. Dia mengingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkannya dari cakar singa dan beruang. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi, jangan lupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Kalau kamu pernah ditolong Tuhan dari masalah sebelumnya, percaya saja, Tuhan yang sama juga sanggup menolongmu hari ini. Mazmur 77 ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Amin. Untuk poin yang ketiga adalah optimis karena Tuhan, bukan karena diri sendiri. Jadi optimis itu bukan sok kuat. Optimis bukan berarti kamu sombong karena merasa mampu. Optimis itu sikap hati yang penuh pengharapan karena kamu tahu kepada siapa kamu percaya. Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ketika kamu mengandalkan Tuhan, kamu bisa berkata, kalau dulu Tuhan tolong aku, sekarang pun Dia pasti tolong. Kalau dulu Dia bukakan jalan, sekarang pun Dia pasti sediakan jalan keluar. Untuk poin yang keempat adalah Tuhan tidak pernah berubah. Di Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya jelas Tuhan kita tidak berubah.
Jika dia menolong Daud, dia pun akan menolong kamu. Jika dia sanggup menjatuhkan Goliat, dia juga sanggup mengalahkan segala Goliat dalam hidupmu. Tekanan hidupmu, rasa takutmu, kecemasanmu, kesepianmu, bahkan dosa sekalipun. Ya, ini saatnya kamu bangkit dan percaya. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada perkara yang mustahil. Bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan singkat yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya firman hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dan juga sebentar kami akan melakukan aktivitas kita pada hari ini. Lancarkan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin.